peserta KPP harus mendapatkan akses kemudahan pokok. Nah, nanti kita upayakan masuk dalam RPKK semua ya. Makanya saya tanya, ada nggak penyuluhnya? Siapa yang mendapatkan? Nah, itu menjadi PR saya. Halo, assalamualaikum sahabat tani semua. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kami tim Korporasi 20 mengajak teman-teman semua jalan-jalan ya. Tapi sebelumnya kami menemui dulu Kepala Dinas Kabupaten Lampung Timur, tepatnya Kepala Dinas Perkebunan ya teman-teman. Setelah pertemuan dengan Kepala Dinas Kabupaten Lampung Timur, kami melanjutkan perjalanan menuju provinsi ya teman-teman, tepatnya Provinsi Lampung. Sambil kami bercengkrama kecil membahas tentang bagaimana kelanjutan dan tindak lanjut daripada tim Korporasi 20 ya teman-teman. Dan kami adalah perwakilan dari tim Korporasi 20 yang terdiri dari Kepala Desa Sukadana Baru, Kepala Desa kami, kemudian dari Ketua Tim Korporasi, dan para pengurus tim korporasi ya teman-teman. Kami melanjutkan perjalanan sambil melihat-lihat pemandangan sekitar di daerah Lampung. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang Lampung, Lampung adalah selain penghasil lada terbesar di Indonesia yang memiliki kualitas pedas dan kecil yang rasanya tidak akan sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, juga mempunyai kota yang sangat indah sekelas Jakarta ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Lampung, mari silakan datang ke Lampung. Selain kotanya yang bagus, tertata rapi, juga banyak tempat-tempat pariwisata yang patut kita kunjungi ya teman-teman. Ada gajah di Waikambas, ada pantai yang indah, kita telah sampai di pusat kota Bandar Lampung ya, ibu kota Provinsi Lampung. Kita lihat kanan kirinya indah ya teman-teman. Untuk mencapai pusat pemerintahan Provinsi Lampung, kami juga harus melewati
pasar kota Bandar Lampung ya teman-teman. Dan jalan ini merupakan akses keluar masuk kendaraan antar lintas kabupaten di Lampung ya teman-teman. Indah kan, sekelas Jakarta. Buat teman-teman yang belum tahu Lampung, selain daripada kota provinsi yang indah, di tempat lain di kabupaten kota ya teman-teman, saat ini kabupaten kota juga memiliki kota-kota yang indah ya teman-teman, yang wajib kalian kunjungi ketika kalian berada di Lampung ya teman-teman. Dan kota Lampung sendiri itu berdekatan langsung dengan pantai-pantai yang indah ya teman-teman. Ada pantai Pasir Putih, juga ada pantai-pantai yang lain yang indah ya teman-teman, yang recommended sekali untuk kita kunjungi ketika kita berada di Bandar Lampung ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di pusat pemerintahan Provinsi Lampung ya teman-teman. Kita menuju ke Dinas Perkebunan Provinsi untuk menemui Ibu Yuliastuti. Bagaimana keseruan kami dan bincang-bincang apa saja sih yang kita bicarakan dalam pertemuan ini. Tonton sampai habis ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk episode-episode berikutnya. Salam petani hebat, salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada anggota penuh semua dari makan. Ininya swag ininya ya, terakhir harus lebih bagus lagi nanti cara pengepakannya packingnya. Bapak ini kalau di datanya Ibu Henita kemarin di Marga 3 masuk di dalam kelompok Gapoktamnya ya, untuk dimasukkan ke kartu petani berjaya. Nanti itu kami akan turun ke lapangan, kita aplikasi dengan sistem KPB timnya UBR ya, supaya bisa masuk, utamanya yang masuk di dalam ERDKK. Jadi kalau sudah terdaftar di dalam ERDKK, artinya nanti bapak-bapak ini adalah yang masuk dalam penerima pupuk bersubsidi ya. Kalau dia tidak masuk di dalam ERDKK, nanti dibuatkan lagi tempat di sistem ini bagi yang tidak menerima pupuk bersubsidi untuk bisa menjadi untuk jadi program kartu petani berjaya. Nah, artinya jangan putus asa, kita berusaha pokoknya yang Marga 3 ini yang terdiri dari beberapa kelompok tani ini bisa masuk ya. Nanti kalau kita turun ke lapangan, kita dengan tim KPB UBR kita sudah mulai ngisi ya dengan aplikasi ya.
Kemudian itu yang penting tadi KPB kita harus jalan. Saya nggak mau kalian ini sudah didata-data, sudah pakai baju kaos KPB, tapi nggak masuk program KPB belum. Begitu gubernur turun dia tanya, mana kartu KPB-nya katanya. Nah, jadi kalau data yang sudah dilihat dalam RDKK nama kelompok kita ini ada, itu kita dahulukan ya Pak ya. Kalau yang tidak ada dalam RDKK pun nanti dibuatkan ininya kolomnya oleh tim UBL. Nah ini nanti yang akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan tahun berikutnya. Kalau pertanian dengan perkebunan walaupun satu kementerian tapi sektornya itu berbeda. Iya. Kita nangani tanaman tahunan. Kalau pertanian itu tanaman musiman yang 3 bulan 9 bulan udah panen. Itu orangnya itu harus intens juga yang punya kita nggak punya orang. Nah, tapi itu tugas kami nanti ya Bapak-Bapak. Tolong infokan kepada kami atau Bapak buatkan surat kepada kami bahwa Bapak butuh penyuluh perkebunan. Itu saya minta tolong nanti Pak Kadesnya dengan dapok tanda tangan. Udah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah Ibu bantu seperti ya. Kita harus bersama-sama sinergi. Kalian ada permasalahan terus cepat kasih tahu ibu, kami kenapa ya Bu nggak masuk di dalam RDKK misalnya gitu ya. Makanya kita sebagai petani ini agak miris Bu, karena apa ya, lada ini kan termasuk komoditas unggulan provinsi Lampung. Sedangkan sementara ini kita seperti dibiarkan segitu saja Bu. Makanya kalau dibiarkan seperti ini terus bisa punah lada yang ada di Lampung kan gitu. Gini Pak, petugas kabupaten itu turun di kala apa coba saya mau tanya? Mungkin kalau ada proyek mereka aja mungkin. Tuh ada bantuan yang harus melibatkan ini ya. Iya. Jadi kan kalau saya cermati setahun berjalan terakhir ini jelaskan fungsi gabungan apa, perannya gimana. Kalau misalnya mengacu dengan ERDKK, sistem pendistribusian pupuk bersubsidi seperti apa? Amin Bu, saya bukannya sebutkan ini hanya antisipasi. Kalau itu dalam tanda kutip pemerintah melalui ERDKK terdistribusikan pupuk sejumlah berapapun, mayoritas petani nggak ada yang tahu. Kalau misalkan hak mereka melalui RDKK yang sudah ini mungkin Mas Manto mungkin paham. Kalau untuk di Andaya ini memang kita beberapa bulan terakhir kita memang minta data pupuk, kita ambil, kita tebus untuk anggota kita. Tapi di akhir tahun 2020 saya dapat telepon dari pihak pengajar bahwa kelompok Andaya ini di tahun 2021 kok tidak masuk di RDKK. Malah nggak masuk. Kemudian saya disuruh ini ke Kapoltannya, saya tanyakan ke Pak Pangan apa itu. Tapi itu masuk ya Bu berarti. Masuk ya alhamdulillah. Tadi kan nggak ya? Untuk kedepannya Bu, untuk program KPB ini apa mengacu ke proposal juga Bu lewat aplikasi itu? Proposal. Ya. Nah, nanti kita bisa bilang nih sama UPL kalau memang itu bisa minta dimasukkan menunya. Nah, itu kan lebih menggampangkan kita yang di daerah terlalu jauh kan jarak kita Bu kan? Betul cocok. Nah, itu masukan itu. Misalnya kita minta dibuatkan menu proposal. Iya. Nah, proposal apa yang mau disampaikan seperti ini. Ya. Nah, tetapi kan kalau proposal artinya bahan fisiknya seperti ini sudah masuk secara online ya, bisa dia apakah bentuknya PDF. Iya, betul. PDF-nya juga biasanya ukurannya ada ya. Nah, termasuk juga misalnya gini, ketika bapak-bapak butuh pembiayaan. Nah, di situ kan juga nanti ada menu pilihan, misalnya KUR, kredit usaha rakyat melalui bank mana tuh. Nah, pada tahapan awal tetapi yang bisa mendaftarkan bapak-bapak sebagai penerima kredit adalah tim UBL. Keabsahan bapak-bapak itu ada di dalam. Jadi KPB ini tidak semua setiap orang bisa ikut, tidak bisa. Jadi KPB ini aman sistemnya. Bapak-bapak mau membeli pupuk misalnya, karena bapak sudah mendapatkan fasilitas kredit dari sistem ini, bapak tinggal bilang butuh pupuk berapa. Kemudian nanti pihak perbankan akan membayarkan langsung ke kios. Tetapi dengan cara bapak sudah mengokekan bahwa siap didebit. Persetujuan ya. Nah, itu nanti sistem-sistem itu yang akan diajarkan oleh tim KPB. Jadi KPB ini kita giring, kita kurung. Peserta KPB harus mendapatkan akses kemudahan pupuk.
upayakan masuk dalam RPKK semua ya. Makanya saya tanya, ada nggak penyuluhnya? Siapa yang mendaftar? Nah itu menjadi PR saya untuk Bapak ya. Yang kedua, peserta KPB diberi kemudahan dalam pengolahan hasil karena udah berhasil nih si tanaman, udah punya produk hasil, tapi kan harus diolah. Nah, bagaimana peningkatan mutu hasil yang baik? Kita taruh perusahaan untuk membina, ya perusahaan. Kalaupun bukan perusahaan pembina, bukan perusahaan, kita cari di sini siapa nih ahlinya nih. Ada fungsional kan kita untuk peningkatan mutu. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliastuti yang telah menyambut kami dengan ramah tamah ya Ibu. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan yang banyak ya, amin.